Oke, kita mulai apa Ibu ya, ini part 5 ya. Iya, Tar iya. lagi mau ujian, jadi kita belajar pelan-pelan saja. Karena ini semuanya sesuai dengan kisi-kisi ya. Kenapa saya tidak membagikan kisi-kisinya? Sudahlah, nanti saya kasih kisi-kisinya nanti saja. Karena saya langsung bikin soal sesuai kisi-kisi. Dan jangan takut ya, pasti soalnya sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Dan itu saya dapat juga kisi-kisinya. Jadi jangan takut. Soalnya Pak, sesuai kisi-kisi sesuai. Jadi saya main cepat bikinnya dan sesuai kisi-kisi. Oke, hari ini kita akan membahas PCK dan SJT ya. Pasti ada PCK, di dalamnya ada SJT. Kita bahas dulu SJT karena biar mudah dulu ya, biar enak dulu. Baru kita masuk ke yang agak-agak mudah lah, nggak sulit kali PCK itu. Sekali lagi saya, Bapak Ibu saya yang saya hormatin, soal ujian itu 120 menit, jadi dibaca ya, dibaca baik-baik. Kenapa? Karena ya emang disuruh baca, jadi 2 jam itu waktu yang terlalu lama untuk membaca soal, hanya 50 soal. Jadi bisa dikatakan ya mudah lah untuk membaca soal itu. Oke, kita langsung ke soal nomor satu SJT ya. SJT nomor satunya. Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering konflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Yup. Anda ingin menolak permintaan tersebut, namun merasa iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Ya nggak boleh ini ya, membantu nilainya ya. A. Meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Ah, ini bagus ini. B. Menyatakan penolakan secara tegas karena hal tersebut tidak sesuai dengan integritas guru. Ya, ini bagus juga. C. Mencoba menolak dengan menyampaikan yang halus dan sopan. Bagus juga. Memahami bahwa saya memiliki integritas yang harus jaga. Bagus. Melakukan permintaan tersebut namun tidak. Ah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi tinggal pilih jawaban di antara A, B, C, dan D yang poinnya terbaik. Karena ini keponakan Anda ini harus diselesaikan dengan secara keluarga kan gitu. Jadi artinya tanpa melakukan pelanggaran etika. Jadi meminta orang tua lah berkolaborasi bersama-sama membantu si Sinta tadi. Maka jawaban ini adalah yang A. Oke ya, jawaban ini adalah yang A. Oke, jawaban nomor satu adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Ya, berikutnya Bapak Ibu silakan dibaca sendiri ya. Silakan baca sendiri, nanti tinggal bikin jawabannya di chat ya. Bikin jawabannya di chat. Dibaca sendiri, anggap aja nih ujiannya, bikin jawabannya di chat. Jadi tinggal Kayak gimana kok? di jawabannya di chat ya. Tinggal dibuat jawabannya di chat. Iya, jawabannya B ya, benar sekali. Anda mengajar di sebuah kelas dan saat sesi tanya jawab, seorang siswa dengan percaya diri memberikan jawaban yang kurang tepat. Sebagai guru, bagaimana Anda memberikan feedback atau tanggapan agar siswa tersebut tetap termotivasi untuk belajar? Ini kan masalah PSE ya, situasional emosional, maka carilah jawabannya yang kita hargain. Maka yang B yang bagus. Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan dan petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. Iya, jawaban B 5 poin. Yang udah pasti salah adalah mengabaikan ya. Mengabaikan udah pasti salah. Jadi terbaiknya adalah yang B 5 poin. Oke, jawabannya adalah yang B. Suara saya masih jelas Bapak Ibu? Jelas suara saya ya? Jelas, jelas. Jelas, Pak. Jelas, 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 Pak. Pak. Jelas, Jelas. jelas. Oke, masih jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang jawab saja ya, sambil baca sambil jawab nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan lagi. Silakan dijawab soal SJT, soal di bawah ini. Pelan-pelan saja bacanya. Kenapa? Waktunya banyak ya. Jadi anggap aja ini soal kita jawabnya dalam waktu 1,5 menit sampai 2 menit nggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Dipilih jawabannya juga pelan-pelan nggak apa Bapak Ibu. Santai aja menjawab soal SJT ini atau PCK. Jangan diburu-buru.
Oke, udah banyak yang jawab ya. Kita jawablah jawaban ini. Bu Anita, seorang guru bahasa Inggris di SMP Harapan Bangsa, menyadari bahwa beberapa muridnya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, khususnya dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Ini ya masalahnya, keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dia ingin memanfaatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Metode asesmen yang mana yang paling efektif mencapai tujuan ini? A. Bu Anita menugaskan siswa untuk merekam video diri sendiri sedang berbicara dengan topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. Bagus. Bu Anita yang menggunakan tes pilihan ganda reguler untuk menilai pemahaman siswa tentang kosakata dan bahasa yang telah diajarkan. Nah, ini masa tesnya pilihan ganda, padahal dia nggak bisa berbicara. Salah kan ini? C. Bu Anita mengadakan role play di kelas di mana siswa harus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dan dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi mereka. Ini juga baik. D. Bu Anita memberikan tugas esai. Ngapain esai? Bu Anita menyelenggarakan diskusi kelompok tentang buku, artikel yang telah dibaca dengan setiap bisa. Ngapain juga yang ini? Jadi jawaban tinggal A sama C. Ya udah, kan ini dia keterampilan berbicara dan mendengarkan. Itu yang sulit. Jadi ya jawaban yang paling pas adalah yang A. Merekam video mereka sendiri kan gitu. Jadi dia lebih enak gitu belajarnya daripada yang lainnya. Yang C itu 4 poin ya. Yang C 4 poin, yang A ini yang 5 poin. Jadi yang A 5 poin. Oke ya, sudah paham semua lah untuk SJT udah baik ya. Jawaban SJT-nya sudah baik ya. Jadi ya antara A sama C, tapi pilihlah yang A. Kenapa pilih yang A? Karena dia kan kesulitan, khususnya dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dia kesulitan mengikuti pelajaran, khususnya dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Lebih baik dia merekam videonya sendiri. Ya. Dan nilainya berdasarkan kita yang jelas. Jadi ini lebih baik yang ini yang A ketimbang yang C. 5 poinnya di A, 4 poinnya di C. Oke, 4 poinnya di C ya. Nggak apa-apa 4 poin di C. Karena soal SJT itu berpoin. Oke. Jadi yang A lebih baik ketimbang yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu anggap aja ini ujian ya. Sekali lagi anggap ini ujian. Tinggal menjawab soal saja. Nggak usah pening-pening. Pelan-pelan saya jawabannya. Oke. Ya, jawaban di antara A sama D ini betul sekali. Selama diskusi di kelas, Anda memberikan pertanyaan kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam. Salah satu siswa Anda yang biasanya aktif memberikan jawaban yang jauh dari ekspektasi. Anda dapat melihat dari ekspresi wajahnya bahwa dia merasa tidak yakin dengan jawabannya. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini untuk memastikan dia tetap percaya diri dan berpartisipasi aktif di kelas? Ya. A. Anda memberikan pujian atas usahanya untuk menjawab dan kemudian minta pendapat siswa lain untuk memberikan informasi tambahan. Ya, ini baik juga. B. Anda membiarkan jawabannya tanpa komentar. Ini nggak boleh. C. Anda memberikan koreksi langsung tentang jawaban di depan kelas. Nggak boleh juga nih. D. Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya untuk membimbingnya ke arah yang benar. Nih bagus juga. Baru yang E. Yang E itu apa katanya ntar ya. Saya hapus dulu nih ada yang nyoret-nyoret. Yang E. Katanya yang E ini Anda menyarankan siswa tersebut untuk mempersiapkan diri. Ini salah juga. Tinggal A sama D ya. Di sini masalahnya adalah biar dia tetap yakin, biar dia tetap percaya diri dan aktif. Ya. Kalau dia tetap percaya diri dan aktif, maka yang paling baik adalah tuntun dia ke jawaban yang benar. Maka yang D yang baik. Kan di sini Anda menanggapinya agar dia tetap percaya diri dan aktif. Maka tuntun dia ke jawaban yang benar. Maka limanya D, yang empat yang A. Jadi sekali lagi di sini masalahnya adalah bagaimana dia bisa agar tetap aktif dan percaya diri, maka tuntun dia ke arah yang benar. Ke arah yang benar yang mana? Yang di. Ya gitu. Jawabannya adalah yang di.
Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jangan coret-coret Bu Esti ya. Kenapa? Karena nanti sulit ya. Jangan dicoret-coret ya. Ini saya ini aja dulu. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Silakan Bapak Ibu menjawab terlebih dahulu saja apa? Nomor 5. Ya, pelan-pelan saja bacanya. Jangan terburu-buru. Nomor 5 ya. Bu Esti jangan coret Bu Esti. Silakan Bapak Ibu tinggal dijawab saja ya. Tinggal dijawab saja nomor 5 ya, nomor 5. Nomor 5 ini. Oke. Nomor 5 ya, nomor 5, nomor 5. Oke. Oke, sudah banyak yang jawab ya, sudah banyak yang jawab nomor 5. Oke. Di kelas Anda ada kelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas. Namun, ada pula ya peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Namun belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang dilakukan? A. Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih memberani. Baik. Memberikan apresiasi pada peserta didik yang bertanya. Baik. Berupaya mempersuasi agar semua berani menyampaikan pendapatnya. Baik juga. Menyadari bahwa beberapa orang butuh waktu tampil di depan umum, ini kelamaan, langsung menunjuk yang tampak malu dan pasif, makin kacau ini. Makin kacau. Maka ini kan soalnya soal kan ada modul tuh kan ada PSE sama itu berkebutuhan khusus. Jadi ini PSE ya, sosial emosional maka harusnya yang A. Meminta teman-teman memberikan semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Jadi teman-temannya mensupportnya. Jadi kelompok yang pasif yaitu bisa berani. Jadi jawabannya adalah A, meminta teman-teman memberi semangat kepada kelompok yang berani atau yang sudah lebih berani maju ke depan. Jadi yang A 5 poin, yang B 4 poin. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 6. Silakan Bapak Ibu jawab dulu soal nomor 6. Soal nomor 6 silakan dijawab dulu. Nomor 6 dijawab gampang juga ya nomor 6 ya. Nanti habis ini saya kasih jawabannya ya. Saya PDF-nya saya bikin jawabannya jadi biar langsung nampak jawabannya. Setelah ini ya, sabar dulu ya. Nomor 6 baca pelan-pelan, langsung tahu jawabannya itu. Oke, sudah banyak menjawab, kita mulai. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa ada seorang siswa yang selalu datang terlambat ke kelas. Datangnya terlambat terus ke kelas. Setelah beberapa kali mengamati, Anda mendapati bahwa siswa tersebut seringkali lelah dan mengantuk selama perjalanan, selama pelajaran. Anda menduga ada alasan tertentu di balik keterlambatannya dan kelelahannya siswa tersebut. Apa langkah terbaik yang harus diambil oleh guru? Karena Anda di sini kan udah menduga ada alasan. Nah, berarti ngapain kan gitu. Anda memanggil siswa tersebut ke depan kelas dan menanyai tentang alasannya datang terlambat di depan seluruh kelas. Enggak baik ini. Ini nggak baik. Kenapa nanti jadi makin nggak pede dia ya. Ini soal PSE kan gitu. Anda mengabaikan keterlambatannya nggak baik juga mengabaikan. Anda mengundang siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasannya dan memberikan dukungan atau solusi jika memungkinkan. Ya ini sangat baik. Maka jawabannya C. Yang C ya. Yang C yang baru habis itu yang D. Yang D-nya 4 poin, yang C 5 poin. Ya. Jadi jawaban terbaiknya ada di C ya. Kenapa ada di C ya? Karena kita sudah menduga ada alasannya, ya kita bicara face to face dengan siswa tersebut. Maka jawaban terbaiknya ada di C. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ya, silakan Bapak Ibu membaca terlebih dahulu. Habis itu silakan dijawab. Ya, di chat. Habis ini kita ke soal PCK. Silakan dijawab soal nomor 7.
Jadi kita bahas PCK, pasti ada bahas SJT, biar sekaligus kena, ya, biar nggak bolak-balik. Jadi silakan dijawab Bapak Ibu nomor yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke jawab. Anda membeli makan siang di kantin, namun melihat antrian panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilahkan Anda untuk langsung ke depan karena Anda adalah seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantri sebagaimana yang biasanya Anda kerjakan. Anda guru, Anda ngantri, dan ingin mengantri sebagaimana biasa Anda ajarkan. Sebagaimana yang Anda ajarkan. Namun Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda? Ya karena Anda mengantri sebagaimana yang Anda ajarkan, ya ikut antri jawabannya. A. Mengantri untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. Nah, ini jawabannya bagus. B. Tetap mengantri sampai meminta untuk mempercepat pelayanan. Ini bagus juga, tapi yang baiknya yang A. Tidak akan mendahului antrian bila tidak dalam kondisi mendesak, dia sudah terdesak. Ini nggak boleh juga. Maka yang terbaik adalah yang A, 5 poin ya. 4 poinnya di B, 3 poinnya mungkin di C. Merasa tidak nyaman nggak boleh nih. Segera membayar juga nggak boleh. Jadi jawaban terbaiknya ada di A ya. Mengantri untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. Karena dia sudah sering mengajarkan mengantri. Maka jawaban paling tepat adalah yang A. Oke. Udah siap ya untuk SJT. Jadi sekali lagi ada soal PJK, ada soal SJT. Kenapa? Karena biar makin ngerti. Lanjut kita ke soal SJT ya. Soal SJT, SJT, PCK. Soal PCK ini ya Pak Ibu, ada yang panjang seperti ini ya, ada yang panjang. Nah, jadi tinggal dibaca saja ya, tinggal dibaca saja. Jangan terlalu apa namanya tuh bingung cara membacanya. Tinggal dibaca saja, nggak terlalu sulit ya. Tinggal dibaca, maka dia nggak terlalu sulit. Kalau nggak dibaca ya sulit ya. Kita lanjutkan ke soal PCK ya. Kita masuk PCK. PCK itu soalnya adalah soal, oke, soal PCK ya. Ntar apa Ibu ya? Ada yang WA. Oke ya, kita lanjut ke soal PCK ya. Kita ke soal PCK. eh, ini ya, jumlah PCK ya. Soal PCK, UP atau UKM, PPG, Daljab, PGSD ya. Untuk soal PCK ya, kita mulai ke soal nomor 1 ya. Kita pelan-pelan saja Bapak Ibu ya, pelan-pelan saja. Ya lebih baik saya, Ibu Bapak baca dulu saja ya, karena saya kurang enak badan juga. Jadi baca dulu saja, nanti saya jelaskan. Ya, saya juga ambil tenaga ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya ambil tenaga, Bapak Ibu baca dulu saja, nanti saya jelaskan ya. Pelan-pelan aja bacanya, anggap aja sama kayak ujian 2 menit ya, 2 menit. Silakan dijawab. Silakan Bapak Ibu jawab Bapak Ibu ya di soal nomor sini. Sambil 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 aja baca ya, baca baca dulu, anggap aja ujian. Jadi tadi ada member yang bilang, Pak, kayak mana Pak cara cepat untuk menjawab soal PCK ya dibaca, nggak bisa nggak dibaca. Pahami konsepnya ya, yang diminta apa kan gitu. Ini yang diminta adalah mengembangkan keimanan dan ketakwaan. Sudah, cari aja yang keimanan ketakwaan, selesai. Jadi kuncinya dibaca saja, jangan dipusing-pusing kali ya. Kalau makin pusing udah lah musimnya sekarang hujan panas, makin pusing kan. Jadi jangan buat pusing lah ujian itu. Santai saja, rileks saja ya. Gak ada cara cepatnya Pak, nggak ada lah. 2 jam dikasih pemerintah tuh udah jelas suruh baca kan gitu. Kalau cara cepatnya gimana Pak? Ah, cara cepatnya udah baca, udah itu aja lah. Ya. Baca pelan-pelan, berpikirlah pelan-pelan, karena waktunya banyak. Kecuali waktunya sempit, misalnya 50 soal, 50 menit. Ah, itu pakai cara cepat lah namanya kan gitu. Kalau ini emang disuruh baca. Kenapa? Karena literasi kan gitu. Jadi suruh baca baik-baik, berlogika baik-baik. Jadi literasi namanya dan berlogika. Oke, jawaban semuanya sudah benar. Jawabannya sudah benar semua. Jawabannya adalah C, benar semua. Karena yang diminta adalah Pak Dani, guru PPKN akan membelajarkan materi hak dan kewajiban warga negara. Berikut ini contoh kegiatan pendahuluan. Ingat, kegiatan pendahuluan yang tepat untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan adalah guru nyanyi lagu. Ini bukan ketakwaan, nasionalisme.
Ngambilin gambar, ngapain? Ini belum masuk. Ketua kelas pimpin doa, ya udah selesai. Jawabannya adalah yang C. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya udah pasti yang C. Nggak kemana-mana jawaban itu. Jadi pelan-pelan saja menjawabnya. Lihat apa yang diminta. Maka nomor satu soal PJK jawabannya adalah C. Lanjut kita ke soal nomor dua. Bapak Ibu baca dulu saja. Yang diminta apa tujuannya? Sesuaikan dengan pilih ini. Tujuan pembelajaran yang sesuai. Yang tepat adalah pilihlah lebih dari satu jawaban tanda checklist. Kita anggap ini satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi jawabannya Pak, saya satu dan lima, Pak, dua dan tiga. Bikin jawabannya seperti itu di kolom komentar ya. Silakan bikin jawaban di kolom komentar. Baca pelan-pelan Bapak Ibu ya. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru ya. Ini soal pilihan kompleks. Soalnya panjang. Sekali lagi baca pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Apalagi yang sudah, mohon maaf, sudah berumur. Pelan-pelan saja bacanya. Nggak tertinggal nggak. Waktunya banyak. Jangan dipusing-pusing kali baca ini. Kalau yang muda yang di bawah 50 atau di bawah 40 ya masih kuat. Yang udah di atas 45 ya sabar-sabar bacanya ya. Jangan pikiran yang pening-pening, santai saja ya. Silakan dibaca pelan-pelan, carilah apa jawabannya. Santai saja, relax, ambil minum-minum boleh ya. 2, 3, 5, 3, 5 gitu. Tujuannya hanya mengembangkan ranah sikap dan akhlak mulia siswa. Yang diminta ranah sikap dan akhlak mulia. Ini sesama ya, bukan sama. Sesama nih ya. Saya ganti dulu sesama. Sesama ya, mohon maaf ini ya. Sesama, bukan sesame. Oke, silakan Bapak Ibu ada 2, 3, 5, ada 3 dan 5 ya. 3 dan 5, 2 dan 5 ya. Yang diminta hanya ranah sikap Bapak Ibu ya. Mengembangkan ranah sikap dan akhlak mulia. Itu yang diminta apa? Itu yang dipahami ya. Mengembangkan ranah sikap dan akhlak mulia siswa. Sudah, berarti berhubungan dengan psikomotorik. Sudah lah gitu aja. Kalau psikomotorik udah tahu jawabannya mana kan gitu. Karena hanya mengembangkan ranah sikap dan akhlak mulia siswa. Tujuan pemilihan tepat adalah mengembangkan ranah sikap. Berarti dia harus menunjukkan perilaku sikap dan akhlak mulia. Perilakunya mana? Nggak mungkin buat laporan. Ngapain buat laporan? Buat kesimpulan ngapain? Ya perilaku. Checklist lah ini. Ngapain menyimpulkan? Checklist lah yang ini. Ya, jadi jawabannya adalah 3 dan 5 Bapak Ibu ya. 3 dan 5 yang terbaik. Jadi checklistlah lebih dari satu jawaban, maka jawabannya 3 dan 5. Karena diminta adalah hanya mengembangkan ranah sikap dan akhlak mulia. Jadi pahami tujuannya, sesuaikan dengan apa yang diminta. Gitu aja ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah dipening-pening kali. Nomor 2 itu sama kayak sebuat nomor satu. Ngapain buat kesimpulan laporan? Kalau nomor 2 benar, maka nomor satu wajib ikut. Karena sama membuat. Ini nggak cocok karena diminta adalah ranah sikap. Jadi jawaban adalah yang 3 dan 5. Ya bisa dipahamin ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya silakan Bapak Ibu baca dulu saja ya. Pelan-pelan bacanya walaupun panjang soalnya. Bacalah pelan-pelan. Nanti kita jawab sama-sama. Pelan-pelan aja. Nggak apa ya Bapak Ibu ya. Nomor 3 silakan dibaca pelan-pelan. Iya cepet kali. Wah. Iya sudah baik ya jawabannya. Dari refleksi pemilihan PPKN di kelas 6 SDN Gunung Sar, diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala, antara lain 78% nilai siswa di bawah KKM. Jadi semuanya anggap gagal kan gitu. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru.
Tapi nyatanya nilai ujian harian sangat rendah. Bahkan sebagian besar siswa tidak aktif. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah itu adalah menggunakan media apa? Media apa yang cocok untuk makna proklamasi? Pakai banyak gambar, film, audio, cetak, atau sosial. Ya, film lah. Media video lebih langsung paham kan gitu. Jadi ya tidaklah sesulit apa yang dibayangkan Bapak Ibu soal-soal PCK ini. Ya, sudah paham. Jawabannya adalah yang B. Kok C ngapain audio? Cuma mendengar ya. Jangan jawab yang C Bapak Ibu ya. Kalau jawab yang C salah lah. Pakailah film biar langsung jelas ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu baca baik-baik ya. Soal nomor 4. Silakan dibaca pelan-pelan soal nomor 4. Lihat saja apa yang diminta soal. Sudah, yang dimintanya apa? Yang dimintanya hanya tujuan mengembangkan ranah sikap akhlak mulia. Sudah tahu lah ya jawabannya mana. Hmm. Iya. Ya. Karena ini hanya diminta adalah ranah mengembangkan ranah sikap akhlak mulia adalah ya tadi itu perilaku ya perilaku. Nggak mungkin buat laporan kesimpulan ya jawaban C. Ya. Jawabannya udah pasti C ya. Jawabannya udah pasti C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Silakan Bapak Ibu nomor 5 ya. Dijawab pelan-pelan saja. Ya, dijawab pelan-pelan saja. Nomor 5. Pada muatan PPKN, subtema bangga pada budaya bangsaku, seorang guru kelas 6, 5, 4, menuliskan indikator siswa dapat mengidentifikasi berbagai budaya daerah. Media yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah adalah, silakan dibaca pelan-pelan saja. Biar lama asal Bapak Ibu anggap ini ujian. Ya. Media yang sesuai untuk berbagai budaya daerah adalah apakah pakai peta ya nggak mungkin ya. Tayangan indah taman laut ya nggak mungkin. Video budaya daerah ya bagus. Gambar rumah adat ya nggak mungkin. Foto pawang nggak mungkin. Jawabannya adalah yang C. Ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Oke, udah paham ya. Nomor 5 jawabannya yang C. Karena sesuaikan aja apa yang diminta medianya sesuaikan dengan indikatornya atau tujuan pelajarannya atau apa namanya lagi kan ATP atau apa namanya sekarang tuh. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ah ini pelan-pelan ya. Ini nanti saya jelaskan ya. Ini nanti saya jelaskan. Diberikan indikator PPKN menampilkan kerjasama dalam keberagaman di rumah. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam bekerja sama di rumah. Penilaian ini dalam bentuk dikasih tugas, disuruh kemampuan dalam bekerja sama di rumah. Jadi intinya carilah penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam bekerja sama di rumah. Tugas diberikan guru hanya mengukur kemampuan peserta didik dalam bekerja sama di rumah. Ada yang A, ya. Ada yang D, ya. Mengukur kemampuan selidik dalam bekerja sama di rumah. Ngapain pakai penilaian diri? Ya. Kalau bekerja sama di rumah itu namanya kemampuan performance, unjuk performance. Kan udah jelas itu. Kemampuan dalam bekerja sama. Dia bekerja sama di rumah itu sama orang tua, sama adik, sama kakak, sama kakek, sama mbah, sama atuk, sama paman, dan lain sebagainya, sama bibi. Itu artinya dia menampilkan dirinya tampil namanya unjuk performance atau penilaian psikomotorik atau namanya praktik atau uji kinerja ya. Jadi jawaban yang terbaik adalah unjuk performance ya, penilaian keterampilan ya. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, yang D ya. Jawabannya adalah yang D.
Oke, jawabannya adalah yang D. Apa Bu Ratna? Silakan Bu Ratna. Nomor ini. Nggak lagi. Mas Amir bisa nggak dikasih contoh kalau contoh penilaian diri itu seperti apa ya? Iya, bentar ya. Oke. Penilaian diri itu ya kita hanya itu menilai sikap siswa. Jadi siswa itu menilai dirinya sendiri. Setelah pembelajaran selesai, itu penilaian diri sendiri misalnya apakah kamu bisa. Itu ini penilaian sikap namanya. Sikap. Misalnya setelah pembelajaran selesai, siswa menilai dirinya sendiri. Apakah dia bisa. Ada rubriknya. Rubriknya itu, nah ini besok saya jelaskan semua nih tentang penilaian nih. Besok ya, besok materinya penilaian sama model pembelajaran. Itu kisi-kisi ya. Oke, ini misalnya ada hari ini, misalnya tadi kan dikasih lah ini bla 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 rubriknya. Satu, penilaian diri. Bisakah Anda bersama dengan teman? Bisa. Seperti itu ya, penilaian diri. Bisakah ini? Bisa. Nah, seperti itu penilaian diri. Kalau ini kan hanya mengukur kemampuan saya di dalam bekerjasama di rumah. Bagaimana ngukurnya? Ya harus ada inilah unjuk performance. Ya. Ya ini unjuk performanya. Misalnya dalam bentuk video. Nah ini jawabannya dia lah. Karena dia kemampuan bekerjasama di rumah. Nggak mungkin pakai penilaian diri dia sendiri dinilai. Nggak mungkin lah. Kan dikasih tugas. Tugasnya adalah kemampuan dalam bekerjasama. Ya ngapain yang ini? Ngapain pilihan ganda? Ngapain yang ini? Kan dikasih tugas. Ya cuman yang ini jawabannya di. Bisa dipahamin ya. Besok kita bahas ini ya. Penilaian ini ya. Ini masih sedikit-sedikit saya bikin penilaian. Ini jawabannya adalah yang D. Nomor selanjutnya. Ya silakan lagi dibaca Bapak Ibu ya. Silakan lagi dibaca pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja untuk soal nomor 7. Karena soalnya banyak ya. Bikinnya mumet. Mumet bikin soal PCK nih. NSJT bikinnya. Silakan Bapak Ibu ya dibaca dulu pelan-pelan. Hmm. Nomor 7 dibaca pelan-pelan. Mana jawabannya tinggal pilih saja. Gampang lah nomor 7 itu gampang sekali. Mirip-mirip soal SJT nomor 7 itu. Tapi soalnya adalah IPS. IPS dibuat PCK, Pedagogi Content Knowledge. Jadi tinggal jawab aja sesuai dengan konten yang ada di soal. Apa Bu? Ya. Kontennya apa diminta? Jadi pelan, sudah saya bilang Pak Ibu, pelan-pelan saja. Ya jawab itu pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Kan diminta apa? Yang diminta guru itu apa? Hmm. Saya kasih clue-nya adalah mengembangkan nilai-nilai kebinekaan. Jadi ngapain bawa ke produksi? Untuk apa lah yang E jawab? Kalau ada jawab yang E itu berarti belum baca soalnya apa kan? Soal itu bacanya, perhatikan aja bacanya. Bapak Ibu jangan tegang kali menjawab soal itu. Udah saya bilang jangan cepat-cepat kali kan saya bilang tadi. Bapak Ibu jawab soal itu pelan-pelan saja, mikir. Kata kuncinya di mana? Ya. Nanti jangan tiba-tiba Pak, saya minta kata kunci Pak. Udah saya bilang pelan-pelan dulu. Nggak bisa kita ini udah tahu kita berumur. Disamakan dengan otak-otak yang masih muda yang nggak bisa kan gitu. Mikir suami, mikir anak, mikir PPG, mikir masak besok, mikir anak besok. Apalagi perempuan banyak kali mikirannya kan gitu. Udah ngurus anak, ngurus suami, ngurus banyak nih urusnya. Ini pelan-pelan aja Bu ya. Jangan terlalu baca langsung tutut jawaban. Jangan. Ya, santai saja kan gitu. Yang diminta apa sih? Baca. Kalau ada yang masih jawaban E, itu ya salah besar lah. Ya. Itu salah besar namanya. Bu Esti mendapat tugas mengajar di salah satu sekolah dasar mimika. Kelas tersebut terdiri dari siswa yang orang tuanya bekerja di perusahaan terbesar di daerah tersebut. Dan sebagian besar berasal dari beberapa provinsi yang berbeda-beda di luar mimika. Pada hari itu, Bu Esti mempelajari tentang kegiatan produksi. Lingkungan belajar yang tepat digunakan untuk digunakan guru tersebut untuk mengembangkan nilai-nilai kebinekaan adalah kebinekaan, C. bineka kan gitu.
Kalau ada bineka namanya, berarti kebinekaan. Oke. Yang mana bineka sini? Keragaman. Apa arti bineka? Keberagaman. Yang mana keberagaman? Itulah jawabannya. Mana jawabannya? C. 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 Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Nah, jadi kalau ada yang jawab D juga, ya masih salah. Kalau D itu bukan kebinekaan namanya. Satu makanan namanya ini. Khas Papua Tengah. Artinya nggak ada muncul nilai-nilai kebinekaan. Bineka artinya apa? Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua kan gitu. Jadi artinya bineka itu keberagaman. Yang mana keberagaman? Ya cuma C yang keberagaman. Kan gitu. Jawabannya adalah yang C. Paham ya, Bapak Ibu ya? Paham ya? Udah bisa dipahami ya? Paham, Pak. Jadi, cara menjawab soalnya pelan. Sekali lagi tolonglah pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru mau cepat. Saya sesak pipis Pak, ah, jangan pipis dulu sebelum ujian tuh pipis dulu. Pak saya sesak boker Pak, jangan ya. Jadi pelan-pelan saja, boker dulu sebelum ujian. Pak saya sesak lapar, makan dulu sebelum ujian. Pak saya lemes Pak, minum vitamin dulu sebelum ujian. Pak saya begadang tadi malam, ngapain kau begadang tadi malam besok ujian kan gitu. Janganlah siksa dirimu gara-gara soal ujian. Ya, gampang kali ini. Ya, kenapa gampang? Dan saya bilang, insya Allah lulus. Nah, tenang aja lah. Ya, jangan terlalu pusing kali menjawab soal ini. Pelan-pelan aja. Nah, nih. Panjang soalnya, bacanya pelan-pelan, jangan buru-buru. Tiba-tiba langsung jawab. Ay, pelan-pelan ya Pak Ibu ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Pelan-pelan saja. Dah, oke jawablah pelan-pelan. Itu ada tinggal di depan. Tidak ditemukan. Waktunya 2 menit, nggak apa-apa juga. Pak lama Pak, biarin aja. Yang penting Bapak Ibu bisa jawab soal. Karena soalnya nggak minta cepat jawab, tapi minta lambat jawab. Nah, ini yang enak. Udah 1 menit berjalan, baru ada jawabannya. Kan seru jadinya. Tahu jadinya kan gitu. Oke, sudah ya. Pak Dono, Kasino Indro, mendapatkan peserta didik di kelas 5 selalu menolak untuk menulis pendapat di buku catatan atau penulis ketika dia selesai melakukan demonstrasi di depan kelas. Hal ini juga terjadi ketika Pak Dono selesai mendemonstrasikan peristiwa bahwa cahaya merambat lurus. Untuk merambat lurus ya salah. Peserta didik cenderung bersaut-sautan secara lisan dan tidak mau menuliskan pendapatnya ketika diminta menuliskan gagasan tentang hasil pengamatannya. Hal ini membuat Pak Dono merenung dan bertanya, mengapa para peserta didik cenderung berbicara lisan ketika dia meminta mereka menulis? Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Dono untuk mengatasi permasalahannya adalah, oke, ini kan masalahnya dia nggak mau nulis. Dan ini pembelajaran IPA, ya, IPA, demonstrasi modelnya. Ya. Biar supaya dia mau nulis, bagaimana caranya? Ah, gitu. Biar dia tindakannya biar bisa nulis, kayak mana caranya? Janganlah kasih tes lisan. Aduh, udah kacau lah kita. Kalau ada jawaban B itu kacau namanya. Kalau ada jawaban B itu kacau. Kenapa saya bilang B kacau? Udah tahu lah dia nggak bisa nulis. Malasnya nih pada saat disuruh tulis, mendapatkan pendapatnya. Pak Dono yang bertanya, mengapa ya? Pada saat saya berbicara lisan, untuk mereka menulis, dia bersaut-sautan. Ini nggak mungkin lagi tes lisan, nggak boleh salah. Bagaimana biar mereka bisa menulis? Ya suruh diskusi kelompok. Masa yang A nggak mungkin, jawabannya E. Kelompok menyampaikan hasil diskusi jawaban di lembar kertas.
kelompok lah, selesai masalah. Ya. Ini kan misalnya masalah, kalau kasih tes makin masalah lah, nggak selesai. Masalahnya apa? Dia nggak mau nulis. Bagaimana biar menulis? Ya kelompokkan, gitu. Jawabannya adalah E. Mereka diskusi. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini masalah apa namanya strategi pembelajaran di dalam kelas. Oke, jawabannya adalah yang E. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 10. Ya. Nomor 9. Ya, silakan Bapak Ibu pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja. Besok kita banyak penilaian karena soal penilaian sama itu kira-kira 5 soal ya, 5 soal. Digabungkan sama soal model itu kita 5 soal, 6 soal. Iya, ngantuk. Ngantuk pula. Ayo Bu, baca aja Bu, jangan ngantuk dulu. Ada mau ujian ini. Baca aja dulu. Ngantuknya kok ditampilkan tadi. Nah, silakan nih baca dulu Pak Ibu ya. Oke. Nomor masih 8 soal lagi ya. Jadi jangan ngantuk ditampilkan ya. Di depan pula audio ya, santai. Ada yang E, ada yang C ya gitu. Pada pembelaan IPS, Bu Esti memasang peta Indonesia. Kemudian ia menjelaskan arti warna yang ada pada peta. Apabila melihat aktivitas tersebut, maka rancangan pertanyaan untuk penilaian yang tepat adalah penilaian. Berarti pakai tes. Apakah pakai tes tertulis, tes lisan, tes lisan yang sesuai dengan arti warna yang ada pada peta. Yang A, guru membuat soal jawaban singkat tentang warna tertentu dan makna dalam peta. Makna dalam peta, ngapain makna orang nggak ada kok. Siswa menggambar peta sekaligus warnainya, ngapain warnainya? Disediakan peta dengan tanda tertentu untuk dipilih nama tanda yang diberi warna. Arti warna yang ada pada peta. Oke, bagus. Tes lisan. Siswa ditanya bagaimana menentukan warna yang harus digunakan dalam peta. Ngapain? Dimintakan arti warna yang ada pada peta. Tes lisan. Siswa diberikan pertanyaan tentang apa saja warna yang muncul di dalam peta. Ya. Arti warna pada peta. Arti warna. Bukan tentang warna apa yang muncul. Ya. Yang warna apa yang muncul ngapain? Jawaban yang C ya. Disediakan peta dengan tanda tentu untuk dipilih nama tanda yang diberi warna. Jadi dia kan arti warnanya pada peta. Oh, ini warna hijau untuk gunung misalnya, warna biru untuk laut. Ah, itu yang C lah yang paling tepat. Teks tertulis dengan peta tanda untuk dipilih nama tanda yang diberi warna. Jawabannya yang C ya. Oke, jawaban yang C. Oke. Jawaban yang C. Karena sesuai dengan apa yang diminta dalam aktivitas di atas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Jawablah dengan pelan-pelan saja. Bosan. Dia bosan ini. IPS dia bosan. Nah, karena kesalahan metode yang digunakan oleh guru. Dengan adanya permasalahan tersebut, tindakan apa yang harus dilakukan? Ya nggak mungkin yang ini, yang sama lagi. Yang mana biar nggak bosan? Ya kasih sesuatu kan gitu. Kasihlah biar nggak bosan. Kasihlah apa? Nah, ya benar sekali. Jawaban adalah yang Pak Jum ya nanti agak maju ya Jum ya. Sabar ya, sabar dulu. Ngantuk. Ya nanti jam 7 besok ya. Itu jam 7 aja. Oke, jam 7. Biar cepat. Habis maghrib udah Zoom nah, gitu. Sabar ya. Oke. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ya, bukan yang C Pak Ibu ya. Tapi yang E. Melaksanakan perubahan metode dan strategi berbasis media. Kan udah jelas Bapak Ibu. Kesalahan metode. Masa jawabannya yang C? Kan kesalahan metode. Kalau kesalahan metode ngapain? Perbaikin. Jadi jawabannya E. Jadi sebenarnya soal-soal seperti ini tuh gampang menjawabnya.
Karena kata kuncinya udah tahu kesalahan metode ya jawabannya perbaiki metode. Biar nggak bosan, tambahin media. Jadi jawabannya E. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kalau dimajukan jamnya besok ya pas setengah 8 jam 7 Pak Ibu ya. Karena ya sekali lagi ya saya jam 8 itu biasanya yang saya bisa. Tapi kalau bisa bisa maju ya bisa maju kan gitu. Karena saya nggak bisa menyesuaikan waktu dengan semua member kan gitu. Nomor 11 ya. Nomor 11. Seorang guru akan mengenalkan wilayah Indonesia kepada siswanya. Materi yang akan dibelajarkan yakni tentang peta, khususnya peta Indonesia. Dalam merancang rencana pembelajaran, maka guru merumuskan salah satu tujuan pelajaran, yakni elemen keterampilan. Perhatikan di sini. Keterampilan yang diminta. Rumusan tujuannya adalah yang diminta adalah keterampilan, ya, keterampilan. Maka carilah di sini yang kakak apa namanya? Yang KKO-nya itu ada unjuk kerja. Yang mana unjuk kerja di situ? Nomor 11 ya. Yang KKO-nya keterampilan. Keterampilan. Materi adalah B berarti ya. merancang rencana guru elemen keterampilan. Materinya apa tuh? Khususnya peta Indonesia. Yang mana KKO-nya keterampilan. Ya. Kalau memahami, C. memahami kurang ini. Moham itu C1 kalau nggak salah. Iya, C1. C, Pak. Ya, jawabannya C ya. Inilah yang bisa memahami, apa namanya itu? Membaca peta Indonesia. Ah, membaca peta Indonesia. Kan diminta adalah tentang peta khususnya peta Indonesia. Materinya adalah tentang peta khususnya tentang peta Indonesia. Yang mana di sini merumuskan salah satu jam pelajaran yakni elemen keterampilan. Yang mana keterampilan sini? Dia bisa membaca peta Indonesia. Yang jadi jawabannya yang C lah. Oke, jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 12. Pak Dimas, ya saya percepat ya, besok itu jam 7 nggak apa juga lah. Pak Dimas memutarkan video teks informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi. Setelah itu, siswa mengerjakan kuis seputar isi teks melalui kuis. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami pesan dan tujuan video yang disimak. Mampu memahami pesan dan tujuan video. Memahami pesan dan tujuan video yang disimak. Berilah tanda centang pada setiap rumusan tujuan pembelajaran yang tepat. Ingatlah, memahami tujuan video. Memahami, berarti C2. Carilah yang sama dulu, memahami. Yang mana memahami? Pesan dan tujuan video itu. Siswa mampu menilai pesan dan tujuan video yang diputar secara rinci dan akurat. Siswa mampu memaparkan pesan dan tujuan video teks informasi melalui kuis secara rinci dan akurat. Siswa mampu menafsirkan pesan dan tujuan video informasi secara rinci dan akurat. Siswa mampu mengmodifikasi pesan dan tujuan video rinci dan akurat. Siswa mampu mengidentifikasi pesan dan tujuan video informasi menggunakan kuis secara rinci dan akurat. Carilah checklist lah yang mana tujuan ini nggak ada jawaban B atau C-nya ya lah. Checklist Bapak Ibu. Checklist jawabannya. Checklist ya. Jawabannya checklist. Berarti antara yang mana yang akan kita checklist. Kalau checklist jawabannya lebih dari satu Bapak Ibu ya. Kalau checklist jawabannya lebih dari satu. Kalau checklist jawabannya lebih dari satu. Kalau checklist jawabannya lebih dari satu. Oke. Memahami pesan. Ini C2, C1. Mengidentifikasi. Memahami C2 Bapak Ibu ya. Nah ini besok nih cucu ini. Memahami C2 kan? Lupa saya memahami C2 nih. Iya memahami C2. Ya. Memahami C2 itu. Memahami. Memahami C2. Kalau mengidentifikasi C berapa nih? Pokok saya C berapa nih? Bentar, lupa. Ini besok nih harusnya diajarin nih.
ya, tentang yang namanya tujuan pembelajaran. Dan 3 pertemuan lagi nih tujuan ya tentang apa namanya itu KKO. Ya soalnya cuma 35 yang KKO, model satu lagi sama penilaian. Nah ini yang besok dikuatkan ini. Ya. Oke. Coba memahami C berapa Pak? Memahami. C1 sepertinya, Mas. Nah coba cari dulu Bu. Lupa Pak saya memahami. Memahami. Kalau di taksonomi Memahami belum itu kan C3. level 2. C2 kan? C2. Iya, Ya. C3. C2. Kalau C2. level 1 mah mengingat kan. Iya, benar sekali. Memahami C2 kan gitu. C2. Nah, kalau ya Dua. udah berarti carilah jawabannya yang setara C2 atau yang di atas C2. Mengidentifikasi C berapa mengidentifikasi? C1 kan? Mengidentifikasi C berapa? Identifikasi C2, Pak. C1 enggak? C1. 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 Iya kan? C1 kan? Meng C1 mengingat, Pak. Iya, mengingat itu C2 kan memahami. iya benar Bu. Saya pun paham. Maksud saya tuh Mengidentifikasi itu termasuk C1, iya, Pak. C1, Pak. kalau saya tuh gini, saya ulangin ya, biar supaya paham. Oke. Kan memahami C2. Oke ya, biar paham ya cara mengerjakan ini ya. Oke. Memahami C2, cara mengerjakan C2 ini, kalau diminta tujuan pembelajarannya, maka ini harus setara dengan C2. Kalau setara dengan C2, itu boleh, kalau nggak ada jawaban C2, maka boleh di atas C2. Di C3, C4, C5, C6. Ah, ada nggak C ini C berapa ini? C1. Kan nggak boleh di bawahnya, intinya nggak boleh di bawahnya, gitu loh. Makanya jangan checklist. Menilai pesan, itu C berapa? C5. Menafsirkan C5. Boleh Pak, boleh. Kenapa boleh? Karena kan, 2, 3. sekali lagi ya. Ya. Ya, sekali lagi saya Memaparkan dan ulangi dulu. menafsirkan. Saya ulangin dulu ya, biar paham. Kalau nggak ada C2, sekali lagi ya saya ulangin, maka pilihlah jawabannya menafsirkan C2. Oke, C2. Maka carilah jawaban yang setara dulu dengan C2. Oke, kita anggap ini C2 setara. Yang ini nggak boleh dipilih. Kenapa nggak boleh dipilih? Karena di bawahnya. Paham Bapak Ibu konsepnya? Nih, Nah, paham ya? paham. Oke. Karena di bawahnya. Nah, nggak boleh. Berarti menilai apakah di atas, Paham. Paham. menilai apakah di atasnya, menilai di atasnya Di kan gitu atasnya. boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh dong. Modifikasi di atasnya kan boleh kan? Bisa dipahamin? Memaparkan pesan di atasnya. Bisa. Bisa. Jadi 4 ini yang dipilih, yang ini nggak usah. Kenapa? Karena di bawahnya. Bisa dipahamin? Paham. Jadi Bapak Ibu, kalau ada memahami KKO-nya C2, nggak boleh di bawahnya dipilih tujuan. Nggak nyambung lah, atau namanya turunlah KKO tadi. Bisa dipahami Pak Ibu? Besok nih. Bisa. Tambah Paham. lagi. Jadi carilah KKO-nya yang di Paham. atas. Soal seperti ini cuma sedikit ya. Kemarin soalnya, berapa soalnya? Lupa saya nih. 70 tak? Ya 70 soal. Ini cuma 3 soal yang masuk. Jadi saya jadi besok nih tambah sama penilaian dimasukkan aja ke dua-dua materi itu besok. Memahami itu C2, dia nggak boleh milih di bawahnya. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Dia harus Paham. pilih di atasnya. Maka jawabannya yang 1, 2, 3, 4. Bisa dipahamin ya? Oke, Paham. kita lanjutkan ke soal berikut. Disajikan soal seperti ini coba. Bentuk penilaian dan pertanyaan yang tepat dikembangkan oleh guru dari materi tentang kebutuhan manusia, submateri skala prioritas yang tepat sesuai alur kebutuhan harus dipenuhi yakni. Perhatikan ini Bapak Ibu ya, soalnya. Ada soal seperti ini, apa namanya, ada tabel seperti ini. Ada penting, penting itu berarti nomor 1 ya. Nomor 2 ini penting, mendesak, tidak penting, nomor 3 ya. Penting mendesak nomor 1, tidak penting mendesak nomor 3, penting tidak mendesak nomor 2, tidak penting tidak mendesak nomor 4 ya. Maka kalau ada seperti ini tabelnya, kira-kira kita kasih pertanyaan apa? Apakah pakai uraian? Disajikan gambar di atas. Bagaimana urutan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan gambar tersebut? Coba, bisa kalian jawab ini? Ada nggak jawabannya?
Bagaimana urutan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan gambar tersebut? Bisa nggak dijawab? Penting, mendesak. 1, 2, 3, 4. Berarti bisa dijawab ini. Uraian, disajikan gambar dasar. Buatlah daftar kebutuhan yang dibeli oleh siswa setiap bulannya. Bisa nggak dijawab? Ada nggak jawaban di sini setiap bulannya? Ada nggak Bapak Ibu? Ayo jawab. Ada. Enggak. Tidak ada. Maka bukan ini jawaban. Tidak. Paham ya? Ya. Apa saja Ya. barang-barang yang diperlukan? Adakah barang-barang yang di sini? Tidak. 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 Tidak ada, Pak. Jadi pahami Bapak Ibu? Ya. Ya, paham. Pilihan ganda. Disajikan gambar dasar. Kebutuhan manusia yang paling mendesak pada gambar tersebut ditunjukkan oleh nomor. 1. Iya. Bisa dijawab? Bisa. Bisa. Pilihan ganda. Disajikan gambar. Kebutuhan manusia tidak penting dan mendesak ditunjukkan nomor. Ya. Penting dan Dua ada. mendesak. Dua Bisa. empat. 2. Kebutuhan manusia Bisa. yang tidak Ada. penting dan mendesak. Tidak penting dan mendesak nomor. Tidak penting dan mendesak. Tidak penting dan mendesak nomor 3. Nomor 3. 3. Bisakah jawabannya? Bisakah jawabannya? Bisa. Bentuk Bisa. penilaian yang dikembangkan oleh guru dari materi kebutuhan manusia, submateri yang tepat sesuai alur kebutuhan yang harus dipenuhi, yakni alurnya. Maka pilih mana yang paling pas sesuai alurnya? Sesuai alurnya. A. Ya, A. A. Bisa dipahami Pak Ibu cara menjawab soalnya? A. A. Bisa dipahami cara menjawab soalnya? Bisa. Bisa ya? Nah, jadi kayak manapun soalnya kan, yang B sama C nggak ada jawabannya kan gitu. Tinggal yang A, D, E. Tapi yang diminta yang tepat sesuai alurnya. Kan kata kuncinya yang tepat sesuai alurnya. Yang mana yang beralur? Urutan. Urutan. Huruf dipahami? 1, Bisa dipahami? 2, 3, 4. Bisa dipahami Pak Ibu? Iya, Pak. Bisa, Ah. Pak. Jadi Iya, pelan-pelan iya, saja. Pak, Bisa, Pak. jawabannya yang A bisa Pak, yang D bisa, yang E bisa. Tengok lagi kata kuncinya, yang sesuai alur, maka yang A. Paham ya? Ya, Oke, selesai. Oke, paham. selanjutnya. Jadi bacanya gitu pelan-pelan. Nah, coba kita baca lagi nomor 14. Seorang guru kelas 6 SD selesai memberikan ujian materi statistika topik pengumpulan data. Penyajian data, menafsirkan data ke 25 siswanya. Setelah diperiksa, diperoleh rata-rata skor siswa untuk maksimum 100 sebagai berikut. Topik pengumpulan data. Rata skor 20. Penyajian data 90. Menafsirkan data 95. Setelah ditelusuri, ternyata pada saat mengajar topik pengumpulan data, guru menggunakan ceramah. Oke, ini ceramah. Sedangkan topik penyajian data dan menafsirkan data itu metode yang melibatkan siswa dalam belajar. Berarti ini metodenya siswa berpusat pada siswa. Misalnya PBL, PJBL, misalnya gitu ya. Yang berpusat pada siswa. Evaluasi yang benar, perhatikan. Evaluasi yang benar berarti refleksi diri terhadap data hasil belajar siswa dan cara mengajar guru adalah baca pelan-pelan. Hasil belajar topik pengumpulan data kurang bagus. Benar nggak pengumpulan data kurang bagus? Benar ya. Betul. Pak. Meskipun Benar. cara mengajarnya metode yang mengaktifkan siswa. Salah apa nggak? Pengumpulan Salah. data Hah? pakai apa ngajarnya? Pakai ceramah itu. Ceramah. Sama. Ceramah. Salah kan? Salah. Ya. Oke. Hasil belajar topik penyajian data sangat bagus. Meskipun guru ngajar dengan ceramah. Salah. Salah. Ceramah. Salah. Bisa Bukan dipahamin? ceramah. Metodenya bukan ceramah. Bisa dipahamin? Ya. Bisa. Ini soalnya tadi mau saya bikin. Ini soalnya sebenarnya salah atau benar. Ya, salah atau benar. Oke. Hasil belajar topik menafsirkan data sangat bagus. Meskipun guru dengan metode ceramah. Salah. 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 Ah. Hasil Salah. belajar topik dan data sangat Betul. bagus. Datanya Betul. bagus semua. Tidak bagus. Ya. Betul. Menafsirkan data, menyajikan data, Betul. sudah bagus semua. Hasil belajar Betul. bervariasi karena dampak dari metode pembelajaran yang dilakukan guru. Nggak ada. Berarti. Pak. Iya, jawabannya. Eh. Lah. Bisa dipahamin? Ya. Aduh, nak.
Jawaban paling tepat adalah yang E, benar nggak? Betul. Ya. Iya nggak? Evaluasi yang benar, perhatikan situ. Evaluasi yang benar, apa arti evaluasi? Refleksi, benar nggak? Iya, refleksi. Maka yang refleksi adalah gara-gara berbagai metode, dampaknya Variasi metode. Dapat ditemui. jadi Variasi. pahamin? Ya. Yang D menjebak kita, benar kan? Betul. Yang E yang Ya. benar. Kenapa? Apa yang diminta? Evaluasi. Evaluasi. Apa yang dievaluasi? Cara mengajar, benar nggak? Refleksi diri. Mana yang cara mengajar? Yang E. Bisa dipahamin? Bisa. Nah, itulah cara cepat untuk menjawab soal PCK. Karena soalnya panjang, langsung nampak jawabannya itu. Karena udah tahu kata kuncinya. Lanjut nomor 5. Pak Siregar orang Batak ini sudah menyiapkan kegiatan belajar dengan materi ekonomi, yakni tentang distribusi kegiatan ekonomi ya, IPS nih ya. Agar siswa memiliki sikap gotong royong, Pak Ragil pula. Lah, udah salah tulis-tulis, udah ngantuk dari. Sudah merancang, ini mohon maaf ya, saya ganti Pak Siregar lah. Pak Siregar. Nih ya, masa Pak Ragil jadinya. Aduh lah Pak Amir ya. Oke, Pak Siregar ya, Oke. Oke. Sudah merancang lingkungan yang belajar yang tepat. Coba, kegiatan ekonominya adalah tentang distribusi. Mana yang tepat memiliki sikap gotong royong? Manakah merancang lingkungan belajar yang tepat? Distribusi, ekonomi, gotong royong. Carilah lingkungan belajar yang tepat. Silakan dipilih dulu jawabannya. A. A itu Pak. Berkelompok. Iya, berkelompok. Dapat tanggung jawabnya. Gotong royongnya dapat, bener nggak? Konsep distribusi, membaca, contoh Berkelompok. rupa. Ya inilah. Jawabannya ini ya, A ya. Ya, ya, A. A. Bergotong royong udah pas. Karena dia kelompok itu adalah gotong royong. Bisa dipahamin? Ya, Bisa. Pak. A Pak. Iya, jawabannya A. Walaupun kadang-kadang yang pintar yang ngerjain. Iya kan? Nggak apa, yang penting gotong royong. Oke ya, jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pak, panjang-panjang kali Pak. Ngantuk aku Pak. Ya emang gini, saya bilang tadi apa? Soal 2 jam itu buat ngantuk. Makanya saya biasakan dulu ngantuk. Biar nggak ngantuk di ujian. Maksud saya gitu. Silakan dulu dibacalah soal ini. Pelan-pelan saja ya. Manakah yang benar jawabannya? 2 menit. Nggak apa-apa. Ngantuk-ngantuk lah. Biarlah. Yang penting lulus kalian. Bapak Ibu. Ya, saya mau lulus. Amin. Ya, saya Amin. mau biar cepet dapat duit. Kan gitu. Iya. Nggak usah Amin. lama-lama. Amin. Lanjut. Pelan-pelan saja. Jangan pikirkan capek. Pikirkan duit tahun 2025 banyak. Itu aja. Jam 9 masih belum ngantuk lah ini. Sama-sama ya. Kalau udah ada yang jawab, kita sama-sama. Ya, ada yang E, ada yang ini C. Besok kita jadi penilaiannya, sabar ya. Besok dia model pelajaran. E. Bu Jenny melakukan penilaian untuk materi menceritakan kembali informasi dari teks narasi. Menceritakan kembali. Kompetensi yang dinilai siswa menyajikan hasil diskusi kelompok secara tertulis dan lisan. Perhatikan di sini. Secara tertulis dan lisan. Menyajikan hasil diskusi kelompok secara tertulis dan lisan. Menyajikan ya. Menyajikan. Kompetensi yang dinilai adalah secara tertulis dan lisan. Tertulis bentuknya laporan. Besok saya pahamin nih ya. Lisan itu bentuknya unjuk kerja. Sampai sini, apakah Bapak Ibu bisa memahami caranya? Paham. Tertulis itu laporan. Lisan Ya. unjuk kerja. Paham? Paham, Pak. Menuliskan berarti dia memaparkan, menyajikan hasil persentasenya.
tertulis itu laporannya. Laporan itu dalam bentuk produk. Performance itu dalam bentuk unjuk kerja. Maka penilaiannya adalah produknya laporan, performance-nya unjuk kerja. Nyambung, Kerja. pas? Nyambung, paham. Ya. Oke, paham. Langkah penilaiannya. Benarkah dia harus menyediakan 2 rubrik penilaian? Yani rubrik produk dan rubrik presentasi. Benar. Betul. Bisa dipahami. Alatnya, rubrik itu alat penilaiannya. Skalanya untuk menilai siswa. Paham? Paham. Paham, Pak. Guru menilai laporan hasil diskusi kelompok rubrik produk. Benar nggak? Benar. Betul. Guru menilai presentasi rubrik presentasi. Benar nggak? Benar. Benar, Pak. Prosedur penilaian dilakukan oleh Bu Jenny dikatakan sesuai karena ingat Ah, dikatakan sesuai. Paham. Sesuainya kenapa? Langkahnya yang Betul. runtut dan sesuai dengan karakteristik penilaian. Benar. Kita anggap benar dulu aja. Menggunakan penilaian yang sesuai dengan tepat dengan tujuan pelajaran. Bagus Benar. juga. Membuat Betul. komponen penilaian yang lengkap dan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Bagus Nah. juga. Ya. Mencerminkan karakteristik penilaian yang adil dan sesuai adil. Adil nggak? Belum ada. Pak, C. Menggunakan Nggak. yang relevan dan sesuai dengan perkembangan anak. Perkembangan anak bukan enggak. Enggak. Saya kekurangan Mana saya. Ini kan karena Bu Nek, Jenny sisi memang sisi dikatakan oke, sesuai itu sisi karena, orang perhatikan, dulu. penilaian Bu Jenny dikatakan sesuai karena apa? Karena yang komponennya lengkap. Penilaiannya lengkap. Komponen penilaian lengkap. Apa itu komponen? Ada alatnya, rubriknya. Komponen penilaian lengkap dan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Sesuaikah? Sesuai. Alatnya ada dan sesuai. Makanya dikatakan sesuai. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Pak, ini Pak soalnya keluar. Ya keluar nih 1-3 soal. Ya, tentang yang seperti ini. Oke, bisa dipahamin ya? Jadi ini sesuai kenapa? Karena alatnya lengkap. Komponennya lengkap. Ada rubrik. Ya, rubrik. Ada rubriknya. Kalau dia kelompok, pakai apa? Diskusi kelompok, laporannya pakai apa? Produk. Kalau presentasi pakai apa? Ya presentasi, pakai rubrik presentasi. Jadi komponennya lengkap dan sesuai dengan yang dinilai. Oke ya, jawabannya adalah yang C. Lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, perhatikan nomor 17. Tinggal pilih yang checklist ya. Saya baca lagi. Yuk kita bahas ulang lagi nih tentang penilaian sama model pembelajaran. Seorang guru kelas 6 4 menuliskan indikator dapat membedakan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa mencakup dimensi pengetahuan faktual, konsep, prosedural, metakognisi, dan berbagai tindakan proses berpikir. Teknik penilaiannya, perhatikan, yang diminta pengetahuan. Ya, pengetahuan. Teknik itu ada 3. Yang pertama sikap. Ya. Alat evaluasi ada 3. Yang pertama sikap. Sikap itu apa? Observasi. Ya. Observasi, rubriknya jurnal, rubrik jurnal, rubrik sikap. Nah itu observasi itu alat teknik-tekniknya. Observasi guru. Yang kedua teknik apa namanya? Penilaiannya yang kedua adalah teknik penilaian yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Pengetahuan Ya, itu pakai apa? Tes. Tes tertulis dan tidak tertulis. Pilihan ganda, lisan. itu alatnya. Ya. Tertulis tuh. Ini teknik ya. Teknik ya, teknik penilaian. Teknik penilaian pengetahuan tes tertulis, alatnya soal pilihan ganda, bener nggak? Betul. Nah, Betul. ini Jadi tes lebih lisan. ketiga Ini tekniknya tes lisan. Ya, tes lisan. Yang ketiga penugasan. Ya. Kalau alat itu ada lembarannya, bisa dipahami, Bu? Kalau alat ada lembaran, bisa dipahamin? bisa. Paham. Kalau teknik itu ya teknik. Teknik sikap apa? Observasi. Alatnya jurnal observasi atau rubrik atau skala observasi. Alat itu yang dicetak, bisa dipahamin? Ada alat untuk ukurnya atau bisa diisi. Paham, Bu? Ya, Pak. Oke ya. Tekniknya tes tertulis. Pakai apa teknik tes tertulis? Soal pilihan ganda. Ganda. Tes lisan. Bagaimana tes lisan? Soal uraian. Bisa dipahamin? Soal uraian. Tanya jawab kalau lisan.
Lisan tanya jawab. Kalau tertulis itu uraian, pilihan ganda, pilihan ganda kompleks. Bisa dipahami? salah. Benar salah, menjodohkan. Paham? Iya, Pak. Paham. Yang bisa dicetak alatnya itu alat namanya. Paham Bapak Ibu? Ya. Yang ada kertasnya itu alat. Apalagi yang terakhir Pak, performance. Kalau sekarang bahasanya performance. Pak, di Apa Bu? checklist. Ya, checklist itu pengetahuan, tes tertulis. Oke, checklist. Performance itu adalah teknik dari keterampilan. Ya, keterampilan. Apa aja itu? Unjuk kerja. Apalagi? Yaitu praktik, ya. Itu namanya keterampilan. Banyak tuh, produk, Melakukan. portofolio, apa lagi tuh? Satu lagi apa namanya tuh? Proyek. Nah, itu ya, itu namanya keterampilan. Yang diminta soal apa Bapak Ibu? Yang diminta soal apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Pengetahuan. Yang diminta soal pengetahuan. Teknik atau alat? Teknik atau alat? Tertulis. Tertulis. Tes tertulis lagi. Penugasan. Lisan. Penugasan. Lisan penugasan. Jadi pahamin? Iya, Pak. Yang diminta teknik. 3, 5. Iya, 135. Yang diminta teknik, paham? Iya, Pak. Kalau diganti, yang diminta alat, apa jawabannya? Yang Pilihan ganda. Pilihan Pilihan ganda. observasi. Cuma pilihan ganda. Bisa dipahamin? Pilihan ganda saja. Pilihan Iya. ganda. Kalau Pilihan diganti ganda. alat, alat itu yang bisa dicetak. Yang bisa dicetak. Paham? Iya, Pak. Paham. Alat adalah pilihan ganda. Paham, Bu? Soal pilihan ganda. Bisa dipahamin? Iya. Bisa. Kalau teknik itu hanya kata-kata. Enggak, bisa dicetak. Tes tertulis. Alatnya apa? Soal. Soal. Tes lisan apanya? Soal tanya jawab. Tanya Dipahamin? jawab. Jawab. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Ya. Jawab. Ya, Penugasan. paham. Penugasan. Ya, penugasan individu. Kan soal juga itu. Iya, Pak. Kelompok yang bisa dicetak ada lembaran kertasnya. Itu namanya alat. Paham, Bu? Nih, ya alat. Paham Alat. sekali. Skala sikap bisa cetak nggak? Bisa. Namanya skala. Ada lembarnya. Rubrik, Pak. Skala sikap itu sikap. Skala sikap. Kan dicetak, Bapak Ibu ya? Berarti alat itu ya, Pak. Alat. Langsung alat itu. Kalau observasi bisa dicetak. Lembar Nggak bisa. Iya. Tidak, itu Apa melakukan. tidak? Lembar observasi Lembar. Bisa. alat. Cetak. Bisa dicetak. Bisa kan? Ya, Pak. Iya. Paham, Bapak Ibu? Yang bisa dicetak alat. Ngerti? Ya. Paham ya? Paham ya? Oke. Paham. Yang ada nampak langsung di mata lah namanya. Bisa dipahamin kan? Iya, Pak. Coba portofolio. Itu kan buktinya apa? Pakai bukti kan? Iya. Yang Iya. nampak di mata tuh alat. 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 Rubrik penilaian portofolio. Skala penilaian portofolio. Ada alat penilaiannya. Itu namanya alat. Ada lembarannya. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Kalau hanya portofolio, teknik. Misalnya lagi. Unjuk kerja. Teknik. Itu masih teknik. Paham ya? Teknik. Alatnya Ya. apa? Lembar skala unjuk kerja. Bisa dicetak. Paham Bapak Ibu? Iya, Pak. Atau rubrik unjuk kerja. Ada skalanya. Bisa dicetak atau bisa diisi. Itu namanya alat. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Lanjut kita ke soal terakhir. Biar besok kita bahas ini penilaian dengan model. Karena nanti saya kasih kisi-kisinya lah biar paham. Guru kelas 3 merancang alat evaluasi untuk menilai sikap dan perilaku keseharian. Guru Alat yang menganalisis apakah sikap dengan perilaku yang sesungguhnya terhadap alat evaluasi. Berikut ini perilaku. Portofolio. Perilaku. Bu, perilaku apa Bu? Perilaku sikap ya. Sikap. Maka carilah alat. Alat itu yang bisa dicetak. Tapi tentang sikap. Nggak mungkin pakai tes subjektif. Ini namanya teknik. Ini teknik. Ini teknik. Lembar jurnal hasil Iya. Bisa dicetak. Bisa dicetak. Rubrik skala sikap. Bisa dicetak lembar. Rubrik skala sikap. Iya. 1 dan 2 ya. Iya. Bisa kan dicetak ini lembar? Bisa. 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 Rubrik skala bisa cetak? Bisa. Bisa. Wawancara itu kan tekniknya, tapi kalau ada lembar wawancara alat. Baru bisa ya.
observasi perilaku itu tekniknya. Lembar observasi atau rubrik observasi atau skala alatnya. observasi. Alatnya. Bisa peta, Alatnya. itu namanya alat. Paham, Bu? Pak. Portofolio itu tekniknya. Apa alatnya? Rubrik, skala, portofolio. Paham? Ya, Pak. Ya, paham, Pak. Tes subjektif itu masih tekniknya. Apa dia? Soal uraian. Soal uraian. Bisa dipahami, Bu? Ya, Pak. Siapa? Aman? Insya Allah. Besok aman. yang masuk pertama dulu Insya model Allah. yang masuk ya, Bu ya. Besok Insya tuh ada Allah, Pak. 4 soal model yang masuk ya di soal PCK tuh tentang model PJBL, PBL. Nanti malam saya kirim kisi-kisinya. Saya cari dulu lagi. PJBL, PBL, Discovery, Inquiry. Yang ditanya apa, Bu? Sintaksnya. Besok Nah, itu kita yang masuk perlu Mas Amir. model ya. Jam 7, jam 8 besok ya. Kita setengah 8 Ya, aja itu lah. sudah Besok setengah dihafal 8 itu. kita masuk model pembayaran. Nanti saya kirim dulu tentang PJBL, apalagi tuh? Enggak. Discovery, Inquiry, dan PBL Planning. ya. Yang ditanya adalah sintaks. Gampang lah besok tuh. Oke? Susah itu dihafal itu. Ya, harus dihafal, Bu. Ibu yang mau ujian bukan saya, Hafal. oke? Oke ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBL, PJBL. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya hari ini.